Salam jumpa saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 31 Januari 2021, Minggu biasa keempat. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Markus mencatat, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini, suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk hanya mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah takjub. Seperti kita ketahui bersama bahwa takjub itu berarti heran ataupun kagum akan sesuatu kehebatan ataupun keindahan yang dialami. Dalam Injil hari ini, orang-orang yang menyaksikan dan mendengar Yesus mengajar serta menghardik roh jahat menjadi takjub atas ajaran maupun kuasa yang luar biasa hebat yang dimiliki oleh Yesus. Sampai-sampai mereka berujar, "Apa ini? Suatu ajaran barukah? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Yang menarik perhatian saya adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus menimbulkan rasa heran, rasa kagum pada diri mereka yang menyaksikannya. Ada sebuah pengalaman yang berbeda dengan pengajaran yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Para ahli Taurat juga mengajar, tetapi tidak memiliki kewibawaan rohani seperti yang dimiliki oleh Yesus. Maka bagi saya pesannya jelas, yakni belajar untuk menjadikan kata dan perbuatan kita sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang mengagumkan, sehingga orang lain yang mengalaminya menjadi takjub. Artinya kita belajar untuk memiliki kewibawaan tertentu, bukan untuk sebuah kebanggaan pribadi, tetapi lebih supaya orang lain menjadi kagum dan percaya pada kuasa daya ilahi serta mempengaruhi tindakan dan hidup mereka. Tetapi di pihak lain, kita belajar juga untuk menghargai keindahan yang ada pada diri dan hidup orang lain tanpa cemburu dan iri hati. Bukan hanya sekedar menghargai dan kagum, tetapi berusaha juga untuk menghidupi apa yang mengagumkan dalam diri orang lain itu pada hidup kita. Sederhananya, kita belajar untuk meneladani hal indah yang mengagumkan dari diri orang yang mengagumkan itu. Pesan inspiratif kedua adalah ajaran. Ajaran itu dalam kamus berarti sesuatu yang diajarkan atau juga berarti nasihat, petuah, dan petunjuk. Tetapi juga bisa berarti paham. Karena itu ajaran ataupun sesuatu yang diajarkan itu bisa baik dan benar, tetapi juga bisa salah dan sesat. Ajaran dan paham yang benar akan memberi pedoman arah dan mengantar orang kepada kebenaran hidup. Sedangkan ajaran atau paham yang sesat akan mengantar orang kepada kesesatan hidup. Maka inspirasi yang bisa kita ambil adalah belajar memperhatikan dengan seksama ajaran ataupun petunjuk yang diberikan orang, tetapi kemudian belajar untuk memilah, membedakan, menyaring ajaran ataupun paham yang diajarkan itu. Jauhilah ajaran-ajaran yang sesat yang mengantarmu kepada kesesatan hidup. Sebaliknya, batinkanlah ajaran yang benar sebagai pedoman arah hidupmu. Maka penting bagi kita untuk memiliki kemampuan memilah dan membedakan ajaran-ajaran yang diterima di satu sisi, tetapi di sisi lain memiliki kemandirian dan kebebasan, bahkan ketegasan untuk menolak ajaran-ajaran yang sesat dan yang arahnya akan membawa kita kepada kesesatan hidup.
Di dunia kita saat ini, ajaran yang baik dan benar serta ajaran yang sesat dan menyesatkan itu beda tipis tampilannya. Ajaran yang jahat dan sesat itu sering menampilkan diri dalam wajah yang manis dan menggiurkan, menggoda dan menjanjikan. Sehingga jika kita tidak pandai-pandai memilah dan membedakan, akan dengan mudah kita jatuh dan terseret arusnya. Maka belajarlah untuk memilah-milah dan membedakan lebih dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas ajaran dan paham-paham yang Anda terima. Lalu ambillah keputusan untuk menerima jika ajaran atau paham itu baik dan benar. Tetapi jauhi dan tolaklah jika ajaran ataupun paham itu sesat dan akan menyesatkanmu. Pesan inspiratif ketiga adalah guru. Kita semua tahu bahwa guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Hari ini dalam Injil, orang-orang yang mengalami kuasa yang begitu luar biasa dari Yesus mengakui Yesus sebagai seorang guru dengan mengatakan, "Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Spontan saya teringat akan ungkapan populer di dalam masyarakat yang selalu berbunyi, "Berkat guru mustajab." Ataupun jika seorang murid durhaka terhadap gurunya, maka sang murid itu tidak akan mengalami berkat dari gurunya dan malah akan mengalami kebinasaan. Sering juga di dalam masyarakat kita ada ungkapan seperti ini, "Guru mungkin bukanlah orang yang hebat, tetapi semua orang hebat lahir dari didikan seorang guru." Khalil Gibran pernah mengatakan, "Para guru yang bijaksana tidak menawari Anda untuk masuk ke dalam rumah kebijaksanaan, melainkan membawakannya ke ambang pikiran Anda." Dan Andre Duncan berujar, "Dimanapun Anda menemukan sesuatu yang luar biasa, Anda akan menemukan sidik jari seorang guru yang hebat." Maka bagi saya pesan inspiratifnya adalah hargai dan hormatilah para gurumu. Para murid menjadi besar dan luar biasa hebat karena jasa para guru. Para guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Dan kita menyaksikan di media massa, surat kabar, berita-berita tentang begitu banyak pahlawan tanpa tanda jasa ini yang nasibnya memprihatinkan. Gaji yang minim bahkan cenderung tidak mencukupi. Kondisi medan pengabdian yang sulit dan susah yang mereka hadapi. Namun sang guru yang baik dan penuh dedikasi tetap berjuang agar murid-muridnya memperoleh pendidikan yang layak meskipun dalam kondisi serba kekurangan. Maka hargailah dan hormatilah para guru. Caranya antara lain dengan memperhatikan dan melaksanakan nasihat dan petua-petua yang mereka ajarkan. Tetapi juga teruskanlah ajaran dan nasihat baik yang para guru ajarkan, terutama juga motivasi dan optimisme yang mereka tunjukkan. Hendaknya diteruskan kepada orang-orang lain di sekitarmu. Jangan lupa ajaran gurumu dan jadilah penerus ajarannya untuk orang lain. Dengan begitu, atas salah satu cara, Anda telah menghargai dan menghormati gurumu. Mari belajar untuk menghargai dan menghormati sang guru. Dedikasi yang ditunjukkannya dengan ikut terlibat sebagai aktor yang memberikan pencerahan, pengetahuan, edukasi, motivasi, dan optimisme, serta dedikasi kepada orang-orang di sekitarmu. Tuhan memberkati.